Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya share yang sudah saya progress ya. Saya progress selesai servisan ya. Dan ini adalah semua yang sudah saya selesaikan, dan ada sebagian yang tidak bisa ya. Oke, kita lanjut untuk saya share ya satu persatu. Dan di sini ada Nokia ini ya, Nokia 6500 klasik kalau nggak salah. Jadi kondisinya nih normal ya, normal tanpa minus. Jadi Nokia ini kata user minta untuk registrasi SIM card ya, jadi SIM gagal. Karena untuk SIM gagal mungkin saya tidak ada softwarenya atau enggak apa namanya, alat untuk tools buat modifikasi email. Jadi email itu harus dimodif, harus dicopot IC gitu ya. Tapi instalan untuk softwarenya saya nggak punya, jadi bisa al kartu SIM ya. Nah ini 6500C 6500 klasik RM265 ya, tahun 2007 rilisnya ya. Ini memori sudah tertanam ya, jadi memori sudah satu set dengan HP, tidak ada penambahan kartu memori ya. Jadi unitnya hanya total 1 GB ya untuk size internal memorinya, jadi tidak bisa ditambahkan untuk kartu eksternal ya. Untuk memori eksternal tidak ada slotnya. Jadi kalau untuk semua untuk repair email atau nge-repair supaya al kartu ya, saya nggak punya ya. Saya jujur aja nggak punya sama sekali alatnya untuk repair kembali. Dan di sini ada Nokia N85 ya, dari user juga ini. Jadi ini N85 lagi ya. Jadi saya sering banget nih dapat Nokia N85 ya untuk servisan. Dan ini kerusakannya dari user banyak ya kasusnya. Flash kamera mati, kamera susah di onin, terus kemudian ini ya, slider kunci copot ya, atau rusak ya, kena lem besi, jadi nggak bisa macet, nggak bisa di slide ke bawah gitu ya. Karena ini kan udah bisa di slide, jadi bisa dibuka kuncinya otomatis gitu ya. Nah tuh, kunci otomatis sudah bisa ya. Jadi tadinya ini sama sekali ya macet, dan ini flash kamera mati dan kameranya juga error ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa namanya, ganti housing ya, housing tulangan belakang. Jadi ini tulangan belakangnya baru ya. Jadi saya minta supaya lebih maksimal, usahakan beli housing belakang nih, tulangan belakang ini itu jangan yang dari marketplace ya, atau enggak yang baru ya. Karena yang baru itu dari marketplace tuh non ori ya. Jadi non ori deh kalau yang baru tuh. Jadi housing tulangan ini yang belakang ini, yang samping ini nih. Ini satu set tulangan yang untuk rangka utama ya. Ada rangka buat speaker, buzzer ya, kamera, flash, dan ini ya, tombol-tombol samping gitu ya. Jadi untuk lebih maksimal, lebih baik cari yang copotan. Dari tulangan housing cari yang copotan ya. Saya lebih recommended yang copotan ya, karena yang copotan pasti ori ya. Oke, ini sudah selesai untuk repair untuk Nokia N85 nya ya. Dan kemudian ini ada Nokia 5610 Express Music ya. Di sini ada jadi Nokia 5610 ini kerusakannya dari user nih, kameranya mati juga ya. Jadi mirip seperti Nokia N85. Jadi kamera error ya, jadi tapi flash hidup, semua hidup, cuma kamera tidak bisa dibuka. Jadi timbul notif operasi gagal gitulah. Jadi kamera nggak bisa masuk, kamera mental terus. Kemudian sini sudah saya repair dan normal kembali ya. Jadi kasus itu kameranya mati. Saat tekan kamera
dia langsung hidup ya harusnya, tapi dia operasi gagal atau enggak kamera tertutup lah, jadi seperti itu ya, operasi tertutup. Jadi seperti itu ya, ini kerusakan pada kamera ya. Ini sebenarnya produk Nokia ini mirip seperti Nokia E52 ya. Jadi mesinnya ini kalau tidak salah mesin gagal ya. Jadi gagal mesin. Bagus, maksudnya bagus untuk Nokia ini. Cuma mesinnya kurang ya, kurang kuat. Jadi mesinnya gampang matot ya. Ini salah satu Nokia yang gagal mesin selain E52 ya. E52 ini yang kemudian ini ya. Dan sebelahnya ada 5610 Advanced Music, ini mati total ya, tidak bisa di repair lagi. Jadi ini kronologinya ini kasusnya mati total karena main PCB boardnya, mainboardnya ini menua ya, keropos menua, jadi nggak bisa di repair. Saya sentuh solder aja melotok dia, atau enggak saya pakai solder uap blower dia malah melotok. Jadi saya takut nggak bisa, ini nggak bisa di repair. Saya nggak berani kalau main PCB-nya sudah tua ya. Sebenarnya ini masih mulus bener, masih mulus banget dari penampilan luarnya ya, tapi masalahnya memang kembali ke mesin ya. Jadi produk Nokia 5610 ini gagal di mesin. Jadi gagalnya itu main PCB boardnya, mainboardnya itu terlalu tipis ya, terlalu tipis. Tidak sama yang Nokia yang lain ya, kayak Nokia N85 ya, Nokia 6600 ya kan PCB boardnya, mainboardnya lebih tebal-tebal ya. Nah ini sudah tidak bisa di repair. Saya nggak bisa ya, nggak berani saya, soalnya main PCB-nya menua ya, sudah susah untuk kena solder juga, gampang rusak PCB-nya. Nah yang kemudian di sini ada ini ya, series Walkman series dari Sony Ericsson. Nah ini kerusakannya itu di ini ya, SIM card. Jadi SIM cardnya tidak terbaca, dan di sini sudah saya repair ya. Nah kan sisipkan kartu ya, jadi sudah saya repair, saya ganti semua komponennya dengan yang baru ya. Nah tadinya ini rusaknya pin-pinnya pada merotol. Jadi pin yang ada di dalam sini, ini ada pin yang kuning-kuning nih, ada 3. Nah atas bawah ini merotol semua, mungkin di keluar masuk SIM card terlalu keras ya, terlalu kasar. Nah copotnya terlalu cepat atau gimana gitu ya, jadi merotol seperti itu. Jadi nggak bisa pakai kartu SIM. Nah ini penggantian dengan yang baru full set, dan ini asli copotan ya, copotan nih, ori ya, original copotan. Jadi ini saya akan coba masukkan kartu SIM. Ini W360i 380i ya, W380i. Ini saya akan masukkan kartu SIM ya. Di kartu SIM-nya saya akan masukkan di ini, ada di sini ya, Nokia 6600. Ini sudah saya lepas dan saya coba masukkan kartu SIM. Nah, sudah pas. Jadi kalau Sony Ericsson tuh tanpa kartu SIM dia nggak bisa masuk menu ya, minusnya seperti itu ya kalau untuk Sony Ericsson. Beda dengan Nokia, ada yang Nokia yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Sony Ericsson juga ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Jadi yang kartu SIM, tanpa kartu SIM ada gitu. Jadi beda-beda ya untuk seri tipe HP ya. Nah dia sudah nyala. Kalau biasanya tanpa kartu SIM ada yang nggak bisa ya, nggak bisa masuk menu, minta disisipkan kartu SIM. Ada juga ya Sony yang udah bisa tanpa kartu SIM, mode offline ya, seperti mode pesawat gitu ya. Nokia juga ada yang nggak bisa, seperti Nokia 6600 tanpa kartu SIM nggak bisa masuk menu ya. Nah ini sudah saya tekan, nah tuh ditekan langsung masuk menu ya. Jadi seperti itu ya. Kronologi rusak di kartu SIM dia. Oke, ini sudah masuk
Jadi normal, sudah kembali siap dipakai ya. Dan ini SIM-nya memang SIM mati ya, saya pakai untuk nyalakan HP saja gitu, untuk konten saja gitu ya. Jadi untuk satu SIM ini all operator ya, sudah all operator dari bawaannya, dan Nokia N85 juga all operator ya. Jadi seperti itu. Oke, yang W380i sudah normal ya. Dan kemudian di Nokia 6600 ini kerusakannya tuh ini ya, joystick ya. Joysticknya nggak bisa, error. Joystick dan ganti full set casing ya, full set casing, tulangan, housing, dan casing depan belakang ya, seperti itu. Kaca kamera. Jadi memang kalau kasus Nokia 6600 khususnya sama Nokia N73 itu sering banget ya bermasalah di ini apa namanya, joystick. Seperti Nokia N73 ya, joystick seperti ini ya, ini Nokia N73 sama 66 ya. Jadi itu sering banget kasusnya rusak di joystick. Joysticknya ini rawan rusak ya, kalau misal karena dia memang semua ponsel yang menggunakan joystick ya, mungkin seperti Sony Ericsson ya, semuanya pasti rawan rusak ya. Kayak Sony Ericsson ini Cybershot K800 ya, K790 apa ini, jadi rawan rusak ya joysticknya. Ini joystick juga ya, Sony Ericsson juga ada yang joystick ya, seperti ini joystick. Nah ini lagi saya project, ada jadi kasus untuk Sony Cybershot nanti saja ya. Oke, jadi ini ya masalah kasus di joystick sering banget terjadi di N73 6600, dan sekarang sudah normal kembali ya untuk Nokia 66 nya. Saya nyalakan dulu. Nah sekarang joysticknya sudah normal ya. Jadi keadaannya tuh nggak bisa di bagian kanan atau sama atas ya. Kanan susah, kiri rata-rata kiri sama atas, ke sini sama atas. Jadi susah, keras. Jadi sekarang sudah bisa ya, atas bawah bisa lancar, kiri lancar, kanan lancar ya. Ya seperti itu. Jadi kerusakan pada joystick. Kemudian semuanya penggantian total untuk luar dalam casing ya, total housing, tulangan, dan semua casing depan belakang ya. Oke, untuk 6600 siap digunakan. Dan kita lanjut untuk Nokia Express Music 5310 ya. Nah ini 5310 ini ya, masalahnya minta di restore lagi ya untuk casing ya. Jadi semua full housing, full casing di restore. Kemudian masalah boros baterai ya. Jadi ada satu kapasitor yang saya ganti karena dia konslet ya. Jadi ini agak boros baterainya. Jadi kapasitor itu membuat panas. Jadi saya copot. Dan video untuk 5310 saya mohon maaf ya, saya nggak buatin soalnya banyak banget saya PR-nya, belum yang Cybershot, belum yang banyak sekali PR saya. Jadi kemungkinan saya agak susah membuat video karena banyak project service di luar ya, di luar video ya, seperti itu ya. Seperti Android ya, seperti ini saya dapat Android ya, ini Poco F3 ini di Rebel ya, CPU sama UFS dua-duanya saya rebel, jadi error semua ini. Jadi pernah garapan ya, sebelum pernah garapan, nggak tahu nih saya berhasil apa enggak nih kalau pernah proses garapan sebelumnya, karena saya punya aturan ya, aturan saya itu untuk servis dilarang HP atau ponsel yang sudah bekas servisan atau garapan ya. Saya tidak mau kalau untuk itu, tapi ini karena user minta tolong ya, saya coba dulu gitu. Kalau gagal ya saya nggak mau ambil resiko ya, karena saya udah bilang dari awalnya misalkan gagal saya nggak ada jaminan ya untuk keberhasilannya, soalnya sudah pernah garapan,
keberhasilan bisa jadi 50-50 atau enggak 20% ya, dari 100%. Dari 90% cuma 20% berhasilnya kalau bekas garapan. Ini Poco F3. Jadi Poco F3 sama X3 itu, S3 Pro itu sering banget mati total karena ya CPU dan RAM. Kalau ini saya dua-duanya saya semua rebel ya. Oke, jadi untuk kasus di Nokia jadul, semua ponsel jadul yang mantap, yang sangat luar biasa, nostalgia dan klasik dan barang antik luar biasa ya, sudah down semua ya, sudah selesai semua. Terima kasih atas semuanya sudah mendukung saya selama ini ya, dan masih memberikan kepercayaan kepada saya, dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.